airport. Good day. Kita pengen ke Banjarmasin, pengen ke acara Musda Kalso, sama sekaligus mau kasih sharing session untuk teman-teman yang di Kalso ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pesawatnya pagi banget, nggak pagi-pagi banget sih, jam 7. Ini mau persiapan boardingnya. Sampai ketemu di Kalso. Bismillah, it's good. Dari Terminal 3 jalannya jauh sampai di ujung, keringetan. Ternyata sudah boarding. Selamat datang. Wah, lahir di sini tahun berapa ya? Udah make up dong, tuh. Di pesawat tadi tidur, makan, make up. Sekarang let's go. Dia tuh tahu atau nunggu? A little longer than a few minutes later. Raise your hands up! Raise them up! Akhirnya sampai di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Ketemunya dia lagi. Gimana deg-degan? Calon itu lagi istirahat, Tis. Gak nilai. Iya. Ternyata. When I sing my song, let me listen to me. Jadi kalau kita punya pati, juga halus lain. Semua harus kita coba. Tadi kita habis break dulu karena di sana sidang mediasi. Kita balik untuk sharing session, sesi pertama sama aku. Kita langsung ke lokasi musda. Dan tentunya banyak sekali yang akan didapatkan ilmunya dari beliau, dan juga beliau akan memberikan materi yang sangat luar biasa. Bahkan saat ini umurnya masih 25. Aku kawan-kawan yang cowok juga mudah-mudahan sukses, punya perusahaan kayak Farida juga. Kerja sebelum COVID 2017-18
pernah juga Wah, sama sebelumnya Rina sudah. Banjarmasin. Ya, kebetulan juga kan ngerjain beberapa brand, jadi roadshow ke beberapa mall gitu. Nah, luar biasa loh. Nih teman-teman yang cewek yang cowok, hari ilmunya kita serap ilmunya dan kita dapatkan dari Kak Farida. Oke, kita masih nunggu yang registrasi Kak ya. Hari ini kita akan membahas tentang personal branding, marketing dan budgeting. Perkenalkan, aku Farida Ahmad, Jakarta, memang orang Jakarta. Terus tadi sedikit background, kebetulan aku lulusan Master Komunikasi, terus sempat jadi dosen juga untuk di komunikasi ya, di event management. Sekarang jabatan saya kalau di Evendo adalah director dari Event Academy. Jadi di Evendo punya sekolah I.O. Saya direkturnya, alhamdulillah dipercayakan sama Pak Mulkan. Jadi sekarang punya Absolute Event Organizer, kalau browsing di Instagram Absolute IU Jakarta. Jadi kita mau sharing untuk menjadi sukses ada 2, karena memang kerja keras dan passion akhirnya bisa. Kedua, mungkin kerjanya nggak keras-keras banget, tapi mungkin hokinya yang besar, benar ya? Tapi kita mencoba dari 2 sisi itu, mau sharing ke teman-teman. Intinya adalah, yuk jadi pengusaha, jadi business owner yang kuat secara background, skill, tapi juga punya passionnya. Insya Allah rezekinya, keberuntungannya Allah berikan kepada kita. Itu ya kali ya. Amin. Saya kan gini, agak sedikit jauh sedikit sih ya. Dari semua kesuksesan yang kakak dapat ini ya, apa sih yang dikorbankan? Nah, karena jujur li ya, teman-teman saya mewakili yang ingin menanyakan ya. Pasti akan ada yang dikorbankan, apakah itu hubungan ataupun keluarga. Itu aja sih. Iya. Terima kasih ya Kak ya. Iya. Mohon maaf agak melenceng sedikit ya. Gak apa-apa dong. Luar biasa Kak dia pertanyaan. Gak apa-apa. Bahagia sama teman-teman banyak, cuannya banyak ya, bisa traveling kemana aja, terus semua sayang sama kita, segala macam itu pasti. Tapi apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan kalau aku pribadi ini masing-masing orang pasti punya cerita berbeda ya. Betul. Kalau aku sebenarnya yang dikorbankan lebih me time-nya. Me time dalam arti sama sahabat-sahabat, sama teman-teman aku. Kalau dulu kita bisa ngumpul, ngobrol, arisan ya. Arisan kan itu juga memerlukan waktu. Itu yang akhirnya aku sedikit-sedikit kurangin. Karena ketika banyak ketemu sama hal-hal yang akhirnya cuma buat menyenangkan diri sendiri, yang kewajiban harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan buat membayar gaji karyawan, suka skip gitu. Dan artinya suka skip, harusnya bisa fokus project ini, cuma karena nggak fokus, kebanyakan traveling sama teman-teman arisan, akhirnya nggak menang tender, akhirnya harusnya targetnya 30M berkurang jadi 20M. Oke, kita mulai aja ya. Ini kalau di proposalnya Absolut selalu fokusnya lebih ke kreatif, jadi kayaknya lebih enak Aji bahas secara konsep. Udah kita ngobrol banyak tentang unsur-unsur cuannya. Nah, aku lebih bahas tentang bisnisnya. Adik-adik yang baru kuliah, dengerin ini juga bagus karena lebih bisa bahasanya mengkritisi, lebih was-was bagaimana sih doing business, bagaimana sih memulai bisnis. Oke, pendapatannya harus segini karena ada kewajiban kita tiap bulan, ya. Karena bayar karyawan, overhead, operasional adalah pasti. Kalau bosnya mungkin gajian boleh telat, karyawan nggak boleh telat. Bener? Pernah gitu nggak? Bagi saat-saat COVID, aku udah nyaman kok jadi freelance. Siapa anak freelance? Aku udah nyaman kok jadi stage management. Aku udah nyaman kok gitu. Kalau memang merasa bahwa bisa sendiri, secara gentleman bilang aja, yuk aku keluar ya karena mau bikin sendiri. Kalau buat aku, beberapa mantan Absolut, gak apa-apa, asal kalian komitmen. Ketika lo komitmen, udah keluar dari comfort zone, sama temennya bikin I.O., ngambilin klien-klien yang lama, baru satu event, gagal. Itu kayak gitu ya. Aku mau kasih tahu bahwa doing business seperti misalnya Mas Nur, Mas Razif yang bertahun-tahun, itu jangan lihat suksesnya. Perjalanannya mesti lihat ke belakang 5 tahun, 10 tahun.
berapa kali trial error, berapa kali mencoba, ditolak, sampai akhirnya survive atau exist. Bahwa ini anak-anak sekarang tuh suka merasa bahwa aku bosen mau cari uang lebih, aku bikin PT sendiri aja lah. Sebenarnya nggak cuma hal itu yang harus kalian pikirkan. Jangan hanya karena materinya, hari sembarangan. Cerita realita biar kita sama-sama tahu bagaimana membuat bisnis yang benar. Vendor barang ini gue tahu kok beli barangnya, kita bikin barang aja lumayan harusnya, tapi tadinya fee-nya 15%, kalau kerja sendiri bisa 30%. Akhirnya bikin, akhirnya sekali ribut, nggak kuat fondasinya, nggak kuat kerjasamanya, akhirnya pecah, ujung-ujungnya kliennya balik lagi ke Mas Razin. Kita sharing ya bahwa untuk jadi struggle, untuk jadi tough, memang fondasinya tuh kuat dulu. Makanya nggak salah join di Evendo kalau kalian adalah personal, pekerja event, vendor atau IO. Nggak salah banget karena banyak dapat share bermanfaat. Nggak salah juga datang di event hari ini. Jadi ngomongin sistem itu, aku bilang itu dari bagaimana kamu men-start IO kamu, bagaimana kamu mengerjakan IO-nya. Oke. IO, sorry ya, aku ngomong IO karena briefnya anak-anak IO. Kalau ngomongin vendor sama aja sih, tapi kalau ngomongin bisnis itu layaknya seperti restoran. Ada yang setuju nggak sama aku? IO, vendor itu juga sama seperti layaknya restoran. Setuju nggak? Kenapa? Benar, ada yang melayani dengan baik, ada yang dijual, ada yang dibeli, ada yang dirasakan. Pas bisnis restoran, aku cemplung di dunia F&B, makin ngejelimet ya. Kalau IO ada budget vendor, aku markup aja, untungnya berapa, bener nggak? Ternyata enggak, untuk sebuah sayur lodeh salmon di kamar ruang, ada garam, ada salmon, ada ini, pusing ya. Tapi kita sama persepsi bahwa makan bisnis itu sama seperti kita membangun sebuah restoran. Kreatif gampang, harus cari referensi di YouTube, ambil dari Eropa, dia diteplokin, pakai tampang hologram segala macam, ya presentasi. Cakep banget yang presentasi cewek. Wah, pokoknya bedok make up-nya. Bahasa Inggrisnya bagus. Presentasi. Oke, ditanya. Ini nggak pakai galangan, taruh proyektornya di mana? Gitu. Ini nanti kalau misalnya hujan, gimana? Gitu. Ini berapaan sih? Terus kalau misalnya ada lighting gini, biasanya gimana? Semua secara teknis. Kenapa? Karena yang artinya adalah anak produksi. Aku bersyukur dulu di awal dari TPI, tahunya produksi duluan. Jadi gak pernah dibohongin sama anak kreatif. Loh, anak kreatif konsepnya, wah heboh, aku ketawain. Mikir pakai otak, gantung di mana? Gitu kan. Kalau udah punya, alhamdulillah. Kalau nggak punya, tolong. Kalau bisa, orang yang dipercaya. Aku udah punya, alhamdulillah. Apakah punya red card? Red card itu biasanya purchasing pegang. Dia tahu berapa patokan harga. Berapa yang memang harga jualnya seperti itu. Nah, ketika ada tender, semua bisa ngajuin ke absolut. Project dari vendor, tenda ABC, semuanya ke purchasing. Harus banyak jualnya, neken cost-nya. Aku kalau mama pamukan suka bilang gini, nggak bisa, ini bisa gue tekan lagi. Oh gitu Pak, kesian vendornya, ini bisa kok gitu. Karena memang setiap vendor punya rate, punya harga ya, karena speknya beda. Tapi dengan adanya seperti ini, kalian lebih leluasa untuk memanage gitu. Ini yang terakhir adalah marketing, selling. Jadi aku ulang, tadi yang masak udah ada ya, yang masak udah ada, yang jadi waiter sudah ada, yang ngurusin kasirnya ada. Sekarang adalah yang jualan. Gimana ceritanya? IO itu bagus banget loh, besar banget, iya. Tapi kok kerjaannya kok nggak ada ya? Maksudnya kok tiba-tiba nggak ada kerjaan gitu? Oh, ternyata nggak ada yang jualan. Nyaman dengan klien yang datang. Kalau teman-teman mau vendor, mau IO, pasti harus jualan. Kalau enggak, gimana? Ya tenggelam. Kalau nggak jualan ya nggak bisa.